Bicara soal kepercayaan, agama, dan Tuhan tak akan pernah ada habisnya. Entah itu ketika kita berdiskusi secara serius, atau ketika kita terjebak pada debat kusir yang tiada berakhir. Entah itu ketika kita membandingkan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lainnya, atau bahkan pertentangan antara orang-orang yang percaya terhadap agama dan orang-orang yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Atau kita sering menyebutnya dengan nama ateis. Pada kesempatan kali ini aku akan berbicara tentang ateisme. Selamat datang di channel Kumbang Kidal, kiri jalan terus. Sebagian dari kita mungkin sudah familiar dengan istilah ateisme. Ya, bahasa gampangnya adalah tidak percaya kepada Tuhan. Tapi memahami ateisme susah-susah gampang. Nggak semudah juga yang kita bayangkan bahwa orang ketika tidak beragama itu ateis. Setidaknya ada 3 cara pandang manusia terhadap konsep atau kedudukan Tuhan dan agama. Yang pertama adalah teisme, atau orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, dalam teisme sendiri pun, atau orang-orang yang percaya tentang adanya Tuhan atau adanya dewa-dewa sebagai sesembahan, juga terbagi-bagi lagi. Ada namanya monoteisme, politeisme, deisme, dan isme-isme lainnya. Maka tak heran ketika banyak pertentangan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Karena memang konsep berketuhanan pun juga terbagi-bagi lagi. Kemudian yang kedua adalah ateisme. Secara sederhana, ateisme adalah cara pandang yang menganggap bahwa konsep berketuhanan itu salah dan Tuhan itu tidak ada. Alias Tuhan itu hanyalah hasil rekayasa imajinasi manusia. Kemudian dalam ateisme pun itu juga masih terbagi lagi. Setidaknya kita bisa sederhanakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah apateisme yang berunsur pada kata apatis, yang berarti ketidakpedulian terhadap Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah antiteisme. Ini ateis yang boleh kita bilang radikal, karena mereka menolak tentang adanya Tuhan. Bahkan Tuhan itu harus tidak ada. Namanya juga anti. Jadi benar-benar menolak secara utuh. Bahkan cenderung memusuhi. Walaupun dalam konteks memusuhi ini bukan memusuhi terhadap orang-orang yang berketuhanan, tapi terhadap pemikiran orang-orang yang menganggap Tuhan itu ada. Kemudian cara pandang yang ketiga adalah agnostik. Istilah ini menjadi kian populer beberapa waktu terakhir ini karena seorang komedian bernama Coki Pardede mendeklarasikan diri sebagai orang yang agnostik. Gue koreksi, gue bukan ateis, gue itu adalah agnostik ateis. Gue cuma mempertanyakan, kalau ada yang bilang Tuhan ada, gue cuma mempertanyakan, mana buktinya? Udah gitu doang. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Yunani, agnostik itu berarti tidak tahu. Artinya orang-orang yang agnostik tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Secara sederhananya, orang-orang yang menganut agnostik merasa bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk menjangkau atau meraba apakah Tuhan itu ada atau tidak. Umumnya orang-orang seperti ini percaya akan adanya kekuatan yang maha, yang dalam hal ini bisa kita katakan sebagai Tuhan atau dewa. Tetapi mereka tidak percaya pada satu agama pun. Mereka menolak semua bentuk dogma. Artinya, kalaupun Tuhan itu ada, kita tidak perlu beragama. Kalau kita kembali kepada sejarah, sebenarnya kata ateisme ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Yang berarti ateisme dalam konsep awal ini adalah penolakan orang-orang terhadap praktek dewa-dewi yang ada di Yunani. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Yunani di masa lalu percaya akan adanya mitologi para dewa, para dewi yang ikut campur dalam proses penciptaan dan kehidupan manusia. Nah, kemudian disinilah sebenarnya muncul kata ateisme. Orang atau sekelompok orang yang menolak terhadap kepercayaan yang mayoritas masyarakat Yunani anut pada masa itu. Namun ateisme baru populer sebagai istilah yang merujuk pada pandangan bahwa Tuhan itu tidak ada sekitar abad ke-18. Seorang penulis asal
Prancis lah yang bernama Baron de Holbeck yang mempopulerkan istilah ateisme pada zaman itu. Ia menyebutkan dalam bukunya bahwa anak-anak yang terlahir di dunia ini terlahir secara ateis karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan kecil bahwa si Baron ini ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang ateis. Entah itu karena dogma belum sampai kepadanya, atau karena dia belum punya kemampuan untuk memahami dogma dan konsep ketuhanan. Seperti ketika bayi pertama kali lahir. Bayi ini kan lahir dalam ketidaksadaran. Artinya dia tidak menyadari dirinya waktu itu. Jangankan untuk menyadari konsep ketuhanan atau mengenal Tuhan, bahkan mengenali dirinya sendiri pun belum. Banyak ilmuwan yang secara terang benderang mengatakan bahwa mereka ateis, atau setidaknya mendeklarasikan diri sebagai agnostik. Stephen Hawking yang paling populer, atau salah satu yang paling populer di zaman modern ini. Stephen Hawking beberapa kali melontarkan pernyataan yang kontroversial tentang penolakannya terhadap konsep ketuhanan. Bahkan menurutnya Tuhan tidak lagi diperlukan di zaman modern ini. Karena wajar ketika dahulu masyarakat kuno atau masyarakat primitif itu percaya Tuhan. Karena waktu itu belum ada sains yang menjelaskan fenomena-fenomena alam. Dan zaman sekarang, sains sudah sangat cukup untuk menerangkan kepada kita tentang fenomena-fenomena alam. Yang dulu masyarakat primitif mencoba menjelaskan itu atau mencoba mencari jawaban atas fenomena tersebut dengan berlari kepada sesuatu yang mistik. Salah satunya adalah Tuhan. Dari sini pula banyak orang yang akhirnya berpandangan bahwa orang-orang ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan umumnya adalah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang berkecimpung dalam sains. Buktinya banyak ilmuwan yang akhirnya memilih untuk tidak percaya Tuhan. Sedangkan orang-orang awam biasanya lebih percaya kepada Tuhan. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah orang-orang ateis memang serasional yang kita pikirkan? Sayangnya tidak. Ada juga di antara mereka yang sebenarnya tidak sesains yang kita pikirkan, tidak serasional yang kita bayangkan. Jika banyak orang yang beragama tetapi tidak saleh, maka akan ada juga orang-orang ateis yang sebenarnya tidak rasional, alias tidak sesaintifik yang kita bayangkan. Sama halnya dengan orang memilih untuk beragama. Orang menjadi ateis juga banyak motifnya. Ada yang memang lahir daripada pendalaman ilmu pengetahuan, ada yang lahir daripada traumatik terhadap agama, bahkan ada yang paling parah, ateis sekedar ikut-ikutan. Lalu mungkin kalian ada yang bertanya tentang apakah boleh menjadi ateis di Indonesia? Jawabannya adalah rumit. Secara ideologi, Indonesia adalah negara yang religius. Itu terbukti dalam Pancasila, yang sila pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ini pula yang menjadi dalih orang-orang tertentu, orang-orang yang menganut agama dan bergaris keras, yang mereka jadikan landasan bahwa ateis itu haram. Atau ketika kamu tidak bertuhan, itu sama saja dengan kamu tidak setia kepada NKRI dan Pancasila. Tapi apa iya sesederhana itu? Aku rasa nggak gitu-gitu juga. Melanggar Pancasila juga tidak dihukum. Tidak bisa orang, saya tidak bertuhan, tidak bisa dihukum. Jadi kalau sudah ini dijadikan undang-undang, baru orang bisa dihukum karena melanggar undang-undang, bukan karena melanggar Pancasila. Orang membunuh itu dihukum karena melanggar undang-undang hukum pidana, bukan karena melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu orang mengatakan saya ateis, tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang, saya tidak suka keadilan sosial, saya suka keadilan individual yang liberal, tidak apa-apa. Saya katakan sekarang, coba siapa yang mau nangkap saya? Tidak apa-apa. Ini memang rumit sih. Ketika kita menjadi ateis di Indonesia, kita akan kehilangan berbagai privilege. Jadi jangan heran ketika kamu menjadi ateis, kamu akan didiskriminasi. Orang yang ateis akan kesulitan mengurus surat-surat, KTP, kartu keluarga. Itu baru ngurus KTP aja bro. Belum lagi ketika kamu mau nikah. Pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang dilangsungkan secara keagamaan. Jadi kalau kamu ateis, tak beragama, otomatis pernikahanmu di mata hukum Indonesia tidak sah. Kalau orang ateis nikah, itu ijab kabulnya gimana ya? Atau jangan-jangan
mereka nggak perlu skip. Kita selalu dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah kamu orang yang anti terhadap ateisme atau tidak? Apakah kamu orang yang menjauhi orang-orang yang memilih untuk ateis atau tidak? Saya punya sebuah pengalaman yang menarik dengan teman saya yang mengaku ateis. Orangnya cerdas memang. Jadi suatu waktu kita bertemu dan kita ngobrol panjang lebar lah, diskusi semacam gitu. Tapi ada obrolan yang benar-benar terngiang dalam kepala saya sampai hari ini. Dia bertanya gini, mengapa di Indonesia orang harus beragama? Ya, dengan cepat aku jawab, karena ideologi negara kita, Pancasila, menghendaki itu, bahwa kita harus bertuhan, sebagaimana kembali lagi pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia lanjut kepada pertanyaan kedua. Lalu apakah beragama itu sebagai hak atau sebagai kewajiban? Aku mikir cukup lama dan akhirnya aku jawab bahwa beragama itu adalah hak. Karena dalam undang-undang pun diterangkan bahwa beragama itu adalah salah satu hak asasi manusia. Terus dia lanjut lagi ngomong gini. Ketika aku datang ke sebuah jamuan makan malam dan di mana di situ tuan rumah menyediakan 5 jenis makan malam, 5 jenis makanan, dan setiap orang yang hadir hanya berhak memilih salah satu di antara makanan yang telah disediakan. Artinya kalau memilih A, nggak boleh ngambil makanan B. Maka aku memilih untuk tidak mengambil satu pun. Aku memilih untuk tidak menggunakan hakku mengambil salah satu makanan yang telah disediakan. Daripada mubazir, mending gak aku ambil sekalian. Lalu, salahkah bila aku tidak mengambil hakku karena merasa tidak perlu? Ya, aku cukup terdiam dengan apa yang dikatakan. Kalian tahu maksudnya. Harusnya tahu apa yang dia maksud. Ini analogi sederhana. Dan aku gak tahu harus jawab apa waktu itu. Jadi kalau kalian punya jawaban tentang kasus ini, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar.